فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita membahas salah satu di antara syiar dari syiar-syiar yang sangat nampak dari syiar-syiar Islam. Yang syiar ini akhwani fillah dari hari ke hari semakin meredup dikarenakannya lemahnya kaum muslimin itu sendiri dalam menghidupkannya, dalam menampakkannya, bahkan sebagiannya kurang pede. Ada rasa malu ketika mengucapkan salam. Ya, syiar ini akhwan, syiar yang agung, maka hendaknya betul-betul kita hidupkan, yaitu ifsya'us salam, menyebarluaskan salam. Naam, yang merupakan sebab kekokohan mahabbah di antara kaum muslimin satu dengan yang lainnya, sebab kokohnya ukhuwah di antara mereka, dan juga sebab dengan itu seorang bisa masuk ke dalam surga. Naam, apalagi ketika kita mau masuk ke rumah-rumah kita sendiri dan bertemu dengan keluarga kita yang kita sayangi, maka jangan lalai untuk mengucapkan salam, karena terkandung padanya doa. Terlebih lagi ketika kita membaca hadis yang terakhir kita ambil, adanya jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Naam, mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala untuk diberi keutamaan dan diberi penjagaan. Tapi sebelum kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya, man hafizal hadis falyaqra. Nah, barakallahu fiikum. Sekarang kita masuk pada pembahasan baru. Qala Syekhuna Yahya Al-Hajuri hafizahullah ta'ala, Zikrul masyi ilal masjidi lis-salah. Zikir ketika berjalan menuju ke masjid untuk salat.
Yang perjalanan ini ikhwan, keluarnya seseorang ke masjid untuk menunaikan salat merupakan perjalanan yang mubarak, perjalanan yang diberkahi, perjalanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan keutamaan, yang dengannya terbedakan perjalanan tersebut dari apa? Dari perjalanan-perjalanan yang lain. Lam yakhtu khutwatan illa rafa'allahu biha darajah wa khatta anhu biha sayyi'ah. Tidaklah dia melangkah dengan satu langkah kecuali Allah Subhanahu wa taala akan angkat dengannya satu derajat, dan akan Allah Subhanahu wa taala hapus dengannya kesalahan. Jadi langkah-langkah seorang menuju ke masjid Allah Subhanahu wa taala antara dua ini, ikhwan, menjadikan derajatnya naik di sisi Allah dan menjadikan sebab apa? Terhapusnya kesalahan-kesalahan yang dulu telah dia lakukan. Maka berbagus ihtisab ketika seorang berangkat. Dan juga di antara adab penting yang jangan sampai terlalaikan, yaitu ketika berangkat hendaknya dia sudah dalam keadaan berwudu. Karena keutamaan-keutamaan tadi Rasul sallallahu alaihi wasallam kaitkan dengan wudunya seseorang di rumahnya. Ketika di rumah telah berwudu dengan wudu yang sempurna, kemudian dia berangkat menuju ke masjid, tidak ada hajah, tidak ada niatan kecuali memang untuk menegakkan salat di masjid, bukan karena urusan-urusan duniawi, maka tadi langkah-langkahnya sangat bernilai tinggi, langkah-langkah yang bernilai tinggi. Apalagi ikhwan, ketika seorang melangkah tersebut bukan hanya sekadar menunaikan salat di masjid, tapi juga untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Maka ini keutamaan di atas keutamaan, sehingga kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala bukakan kepada ahli sunnah, di mana majelis-majelis ilmu mereka di rumah-rumah Allah, di mana pengajaran-pengajaran mereka di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan perkara yang pantas disyukuri. Nah, dimanapun tempatnya, ini nikmat yang agung, yang hendaknya ketika kita berangkat mengumpulkan banyak niat untuk menunaikan salat di masjid, dan niat untuk menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala di masjid. Berapa banyak ikhwan keutamaan yang dikumpulkan. Maka jangan sampai keutamaan yang agung ini terpalingkan dari kita karena kita tidak mensyukurinya. Sungguh, tidak membutuhkan waktu yang lama, hanya beberapa menit untuk seseorang duduk setelah sholat. Tapi keutamaan yang didapat apabila dia ikhlas dalam niatannya, syaratnya tadi ikhlas dalam niatannya, akan terkumpul keutamaan yang tidak ternilai harganya. Baik. Sekarang kita ambil hadis yang dibawakan oleh Syekh hafizahullah taala. Hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dalam masalah ini dalil pokok adalah hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, seorang sahabi yang Allah Subhanahu wa taala muliakan dengan ilmu melebihi sahabat-sahabat yang lain yang umurnya lebih tua. Bahkan Umar radhiyallahu anhuma masukkan dia bersama dengan deretan para
sahabat-sahabat kibar dalam majelis syura. Ini menunjukkan keutamaan ilmu, bahwasanya ilmu itu mengangkat pengembannya. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat dengan Alkitab ini yang isinya adalah ilmu kaum-kaum yang banyak, dan Allah Subhanahu wa taala rendahkan kaum yang lain. Taib. Dan di antara sebab Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mendapatkan ilmu yang begitu luas adalah bagusnya adab beliau. Taib, bagusnya adab beliau. Kenapa? Karena suatu ketika di saat Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang berada di hammam untuk qada'ul hajah, Abdullah bin Abbas yang saat itu masih kecil, tapi telah Allah Subhanahu wa taala berikan taufik untuk memiliki adab yang bagus terhadap orang yang beliau ingin mengambil ilmu darinya. Tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam di hammam, berarti orang dari hammam itu butuhnya air setelah keluar. Nah, maka Ibnu Abbas kecil pun menyediakan air untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam tanpa diminta. Nah, tanpa diperintah. Nah, tapi dengan perbuatan yang sekilas remeh, perbuatan yang remeh. Cuman orang kalau tidak punya kepekaan, orang tidak punya adab, tidak akan paham sampai ke situ. Tidak akan paham sampai ke situ. Pikirannya tidak nyampe. Nah, taib, walaupun remeh, hanya sekedar apa? Menyediakan air untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam yang apa? Yang memang orang kalau dari hammam butuhnya air, disediakan. Dan ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar mendapati air sudah tersedia, gembira, senang. Nah, dan bersyukur kepada orang yang menyediakannya. Nah, inilah awal kebahagiaan bagi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma khwanifillah, sehingga karena sebab itu dia mendapatkan keutamaan yang besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam doakan, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Balasan ini melebihi diberi intan permata sepenuh dunia. Nah, Allah gembira, Rasulullah gembira dengan perbuatan Ibnu Abbas tersebut dan bersyukur dengan didoakan. Didoakan, ya Allah, semoga atau ya Allah pahamkanlah dia terhadap perkara agamanya dan ajarilah dia tafsir. Apa sebabnya, ikhwan? Husnul khuluq. Bagusnya akhlak, bagusnya adab seorang talib. Maka adab sangat penting. Nah, adab sangat penting. Karena seorang belajar din, ikhwan, bukan sekedar mengandalkan sisi matematis. Aku belajar sekian tahun berarti dapatnya sekian. Tidak. Nah, belajar agama itu tidak matematis. Betapa banyak mereka yang belajar lama juga tidak ada hasilnya. Tapi betapa banyak mereka juga yang belajar dalam kondisi yang singkat, ketika Allah berikan barakah, mendapatkan hasil yang banyak, kemanfaatan yang besar. Makanya belajar ilmu din butuh adab yang bagus. Mulai semenjak awal dia berangkat, dari niatan. Nah, dari niatan, juga dari bagusnya dia dalam mengambil, nah, dan bagusnya dia dalam bermuamalah dengan teman, apalagi dengan apa?
dengan siapa saja yang dia mau mengambil ilmu darinya. Tayyib. Contoh dari Ibnu Abbas ini cukup ikhwan, teladan bagi kita. Nah, dengan perbuatan yang sekilas remeh, tapi dengan sebab itu, nah, terbuka baginya pintu yang sangat luas dari pintu-pintu ilmu. Kenapa? Karena didoakan oleh Nabi. Nah, sehingga beliau pun menjadi apa? Habrul ummah, menjadi ulama rujukan utama umat ini di zamannya, dan menjadi rujukan utama dalam tafsirul Quran. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Maka adab sangat penting. Nah, kalau sekedar faidah dan pengetahuan mudah, Pak. Nah, sekedar faidah dan pengetahuan pada masa ini tidak ada yang lebih pintar daripada Google. Kalau cuma sekedar apa? Sekedar pengetahuan. Google itu sudah paling utamanya itu. Apa-apa tahu, antum tanya apa-apa tahu. Tapi dia tidak punya adab. Nah, tidak punya adab. Tapi kenapa? Cuma sekedar tahu, bukan ilmu itu. Bukan ilmu. Adapun yang bermanfaat bagi kita adalah ilmu, bukan hanya sekedar tahu. Itu penting. Nah, ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Tayyib. Walaupun sedikit, tapi ketika Allah berikan kemanfaatan padanya, akan muncul darinya pahala yang banyak, muncul darinya kemanfaatan yang luas untuk dirinya, keluarganya, dan orang-orang di sekitarnya. Karena sifat ilmu nafi' demikian. Orangnya mendapatkan kemanfaatan dan orang lain juga mendapatkannya. Maka itu yang kita minta, kawan. Kita minta ilman nafi'ah, ilmu yang bermanfaat, dan kita memohon perlindungan kepada Allah jangan sampai yang didapat adalah ilmu yang tidak bermanfaat. Nabi SAW di antara doa yang beliau ajarkan apa? Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Karena banyak sekali di masa kita memang semangat untuk belajar ada, bahkan di bangku-bangku sekolah, anak-anak sekolah mungkin semangat belajar lebih dari kita. Berangkat jam 7, pulang jam 12, sore masih les. Kalian disuruh masuk jam 8 masih mundur-mundur. Nah, untuk duduk di masjid sampai setengah 12, kalau teledor sedikit jam 10 sudah pada bubar. Nah, cuman kemanfaatannya jauh antara yang di masjid dengan yang tidak di masjid. Maka kita minta ini ilmu yang bermanfaat dan memohon perlindungan jangan sampai yang didapat adalah ilmu yang tidak bermanfaat, karena hanya menjadi bumerang, hanya menjadi bumerang bagi pemiliknya. Semakin kuat hujjah yang tegak atas kita, ketika kita tidak beramal dengan ilmu yang kita dapat. Baik, ini sekilas tentang Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dan ibrah tentang seputar ilmu, ikhwan, terkait Ibnu Abbas sangat banyak. Kita ambil satu ini cukup untuk jadikan teladan dari sisi adab dalam belajar. Adab dan kepekaan. Baik. Ini penting, seorang memiliki kepekaan. Melihat sesuatu kotor, masjid terutama, ikhwan, ini penting juga. Kepekaan penting, ikhwan, dari kita semua. Masjid kotor, ada pasir mengumpul. Tapi orang yang memiliki kepekaan akan langsung mengambil sesuatu untuk menghilangkannya. Tapi ketika Allah tidak memberikan kepekaan pada kita, tidak memberikan kesadaran, ya dibiarkan begitu saja, lewat nunggu nantilah, itu urusan orang bukan urusanku. Jangan.
Karena masjid Allah ini rumah Allah. Siapa saja yang lihat pertama kali ada kotoran, maka upayakan untuk segera mengambilnya. Jangan tunggu yang lain. Untuk apa? Untuk menghilangkan adza, menghilangkan apa? Kotoran dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Belum mbak itu. Taib. Ini penting karena ini termasuk adab yang kalau kita tidak membiasakan, dimanapun kita tidak akan bisa melaksanakannya. Taib. Karena apa? Adab itu butuh pembiasaan. Walaupun punya teori banyak, tapi kalau kita tidak terbiasa gerak, ya tidak akan dapat. Taib. Sampai punya anak, punya cucu pun mungkin tidak akan berubah. Kalau kita tidak mau mengubah dari sisi itu, dari sekarang, untuk apa? Berhias dengan sifat tersebut. Wa fihi anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kharaja ila shalah wa huwa yaqul Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi lisani nura waj'al fi sam'i nura waj'al fi basari nura waj'al min khalfi nura wa min amami nura waj'al min fawqi nura wa min tahti nura Allahumma a'tini nura. Dalam hadis Ibnu Abbas ini ikhwan yang panjang dan diambil di sini, intinya yaitu pada hadis tersebut bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar menuju salat dan beliau mengucapkan Allahumma ja'al fi qalbi nura. Ya Allah, jadikanlah di hatiku cahaya. Wa fi lisani nura, dan di lisanku cahaya. Wa ja'al fi sam'i nura, dan jadikan di pendengaranku cahaya. Wa ja'al fi basari nura, dan jadikan pada penglihatanku cahaya. Waj'al min khalfi nura, dan jadikan dari arah belakangku cahaya. Wa min amami nura, dan dari depanku cahaya. Waj'al min fawqi nura, dan dari arah atasku cahaya. Wa min tahti nura, dan dari arah bawahku cahaya. Kemudian ditutup dengan apa? Permintaan secara umum. Allahumma a'tini nura. Ya Allah, berikanlah kepadaku cahaya. Dan ini doa khanifillah yang dibimbingkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika seorang berangkat menuju ke masjid dalam perjalanannya. Setelah dia membaca doa umum, tentunya doa keluar rumah. Apa doa keluar rumah? Abdullah Padang. Tayyib, bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Tayyib, ini doa keluar rumah secara umum. Kemudian ketika dia mau menuju ke masjid untuk salat, ya keluar untuk salat, maka ada doa khusus ikhwanifillah sebagaimana dicontohkan di sini, memohon cahaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Secara umum dari apa yang dirinci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akhwan dalam doa tersebut tentang apa butuhnya kita terhadap cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Intinya kita meminta cahaya. Karena apa? Wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Siapa saja yang tidak Allah Subhanahu wa taala jadikan baginya cahaya, maka dia tidak akan bisa mendapatkan cahaya.
Dan tentang makna cahaya yang dimaksud dalam hadis ini, akhwan, kalau kita perhatikan para syurahul hadis, para pensyarah hadis, ada beberapa pendapat tentang makna cahaya yang diminta. Yang pertama yang dimaksud dengan cahaya tersebut adalah nurun maknawi, cahaya yang sifatnya maknawi. Cahaya yang sifatnya maknawi, yaitu apa? Dengan jelasnya kebenaran, jelasnya jalan hidayah kepadanya. Berarti ibaratnya seperti kita meminta petunjuk kepada Allah agar apa? Bisa tahu mana yang hak, mana yang batil. Memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam memohon agar semua anggota-anggota tubuh dan semua arah dari arah yang kita dapati untuk kita diberi hidayah padanya, diberi cahaya sehingga tidak tersesat. Dan untuk makna yang maknawi ini, untuk pendapat yang pertama ini mengatakan nur maknawi, ini sebagaimana dalam ayat afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurim min rabbih. Nah, orang-orang yang Allah lapangkan dadanya untuk menerima Islam, maka dia berada di atas cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu berada di atas hidayah, berada di atas petunjuk. Nah, kemudian pendapat yang kedua, cahaya yang dimaksud adalah nurun hissi, cahaya yang memang betul-betul cahaya, yang zahir, yang nampak. Berarti untuk makna kedua ini yang dimaksud adalah bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memohon agar pada semua anggota-anggota tubuhnya diberi cahaya kelak di hari kiamat. Diberi cahaya kelak di hari kiamat untuk apa? Bisa mendapatkan terangnya ketika berada di kegelapan hari kiamat. Nah, ketika manusia melewati sirat, di saat itu akhwani fillah sangat butuh cahaya. Cahaya betul-betul cahaya. Karena setiap mukmin, bahkan munafik ketika itu akan diberi cahaya, cuman untuk orang-orang munafikin Allah Subhanahu wa taala setelah memberikan cahaya kepada mereka, kemudian cahaya itu dipadamkan. Nah, dan ini hukuman yang tentunya sangat berat, kawan. Kenapa? Karena setelah melihat ngerinya apa yang mau mereka lalui, sirat, jembatan yang dipancangkan di atas neraka jahanam, ngeri melihat apa yang mau mereka lalui, di bawahnya juga neraka, sudah melihat dengan cahaya yang diberikan, tapi setelah itu dipadamkan. Makanya dalam surat Al-Hadid Allah Subhanahu wa taala kisahkan tentang keadaan mereka ini, sampai-sampai meminta, memelas kepada kaum mukminin agar apa? Agar bisa apa? Agar bisa mengambil cahaya dari orang-orang yang beriman, bisa menyalakan kembali cahaya mereka. Unzuruna naktabis min nurikum. Tunggu kami untuk kami bisa apa? Bisa apa? Mengambil cahaya dari kalian. Taib. Dan juga di antara doa yang termaktub dalam Al-Quran di surat At-Tahrim, Rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Ya Allah, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami, yaitu jangan dipadamkan. Memohon agar apa? Agar cahayanya diberikan secara sempurna. Rabbana atmim lana nurana. Nah, ini makna kedua, bahwasanya yang diminta adalah cahaya yang memang hakiki, cahaya yang nampak, menyinari, dan itu tentunya apa? Di hari kiamat kelak.
Dan kedua pendapat ini ikhwan, di antara pendapat yang terkuat dari pendapat-pendapat yang datang dari para pensyarah hadis tentang makna nur di sini. Jadi ada dua hal dan kedua-duanya mungkin. Kedua-duanya bisa tercakup dalam hadis ini, bahwasanya makna cahaya tersebut adalah cahaya yang sifatnya maknawi, yaitu kita memohon kepada Allah hidayah, petunjuk agar terang di hadapan kita bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Kemudian yang kedua, kita memohon cahaya yang sebenarnya juga, cahaya yang hakiki, yaitu kelak di hari kiamat, agar agar di semua sisi kita terang di hari yang begitu gelap ketika manusia melewati sirat, yang masing-masing ikhwan cahayanya diberi sesuai dengan amalan. Ada yang cahayanya redup, ada yang cahayanya begitu terang, dan bahkan tadi ada cahaya yang yang berkedip-kedip, sebagaimana dalam hadis, terkadang nyala, terkadang tidak berkedip-kedip. Jadi cahaya kelak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat sesuai dengan kadar amalan. Maka doa ini juga sangat penting, ikhwan. Kita ingat, dan ini juga korelasinya, yaitu kedekatan makna. Di mana kita berjalan menuju masjid, maka ingat, ikhwan, perjalanan kita kelak ketika ketika melewati sirat. Di sini di dunia sudah terang cahaya dengan cahaya-cahaya buatan, atau kalau di siang hari dengan cahaya yang Allah Subhanahu wa taala telah ciptakan. Maka ingat di hari kiamat, ketika kita tidak bisa melihat jalan kecuali dengan cahaya yang asalnya dari amalan kita. Maka ini kedekatan makna antara apa yang kita amalkan di dunia dengan berjalan menuju ke masjid, dengan nanti perjalanan kita di hari kiamat yang juga sangat butuh cahaya. Maka Nabi SAW di sini meminta cahaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau rinci untuk menunjukkan betapa butuhnya kita kepada cahaya tersebut, mulai dari cahaya di hati kita, agar jangan sampai menjadi hati yang gelap, hati yang gelap yang tidak mengetahui yang hak dan yang batil, hati yang gelap yang hanya mengikuti hawa nafsu belaka, hati yang gelap yang tidak terisi dengan keimanan dan ketakwaan. Memohon agar hatinya diberi cahaya, diberi ilmu, diberi hidayah. Demikian pula lisannya. Cahaya yang maknawi untuk lisan, ya lisan ini sehingga menjadi lisan yang bisa mengantarkan dia pada banyak kebaikan. Karena lisan termasuk anggota tubuh ikhwan yang kalau kita tidak menjaganya maka bisa menjerumuskan seseorang ke dalam jurang kesengsaraan. Tidakkah kita ingat hadis Nabi, wa hal yakubbun nasu fin nari ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Hadis siapa ini? Hadis siapa? Ubadah. Bukankah banyak manusia yang mereka tersungkur dengan wajahnya di neraka? Karena apa? Karena buah dari lisannya, buah yang dia petik dari lisan yang dulu di dunia tidak dia kekang. Hadis Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, rawahu Muslim ya ikhwah. Ajamta wa akhta'ta. Rawahu man? Indak ya Muhammad Siddiq. Rawahu Tirmidzi wa ghairuh. Tayyib. Naam. Kemudian waj'al fi sam'i nura, jadikan pada pendengaranku cahaya dan pada penglihatanku cahaya,
Karena ini alat-alat yang sangat vital bagi kita, ikhwan, yang dengannya seorang bisa menuai pahala yang banyak, tapi sebaliknya dengannya pula bisa menuai dosa yang banyak. Lisan, pendengaran, penglihatan, dan hati itu alat untuk mendapatkan ilmu dan menyebarkan ilmu. Maka manfaatkan, ikhwan, manfaatkan alat-alat yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini. Allah telah ingatkan kita dalam firman-Nya, Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Kita keluar dari perut ibu kita tidak tahu apa-apa. Kemudian Allah jadikan untuk kita pendengaran, penglihatan, dan hati untuk berpikir. Agar kita bersyukur, maka syukuri nikmat itu. Kita masih punya mata, kita masih punya pendengaran, kita masih punya akal. Gunakan untuk menghilangkan kejahilan dari diri-diri kita. Nah, gunakan untuk menghilangkan kejahilan dari diri-diri kita. Taib. Kemudian minta cahaya dari arah depan, belakang, atas, dan bawah, agar pada semua gerakan-gerakan kita dari manapun, ikhwan, sisinya kita mendapatkan taufik dari Allah. Dan juga terkandung di dalamnya permohonan agar dilindungi dari semua arah ini. Karena syaitan, ikhwan, berupaya untuk apa? Untuk memasukkan kegelapan dari arah-arah itu semua. Maka kita memohon kepada Allah cahaya pada arah-arah tersebut. Perhatikan bagaimana sumpah iblis laknatullah alaih. Naam. Qala fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wala tajidu aktsarahum syakirin. Perhatikan, ikhwan. Nah, kalau kita tidak diberi cahaya dari arah-arah itu, ya gelap semuanya. Kenapa? Karena perhatikan, iblis, nah, dengan sumpah yang begitu kuat, tekad yang telah bulat untuk apa? Menggoda manusia. Dia mengintai di semua jalan yang mau ditapaki oleh manusia menuju siratal mustaqim. La'aqudanna lahum siratal mustaqim. Berusaha menghalanginya agar manusia tidak menapaki jalan yang lurus di dunia. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim. Kemudian aku akan datangi mereka dari arah depan. Wa min khalfihim, dari arah belakang. Wa an aymanihim, dari arah kanan. Wa an syama'ilihim, dari arah kirinya. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka itu bersyukur. Ini target iblis, agar kita tidak syukur, agar kita keluar dari kesyukuran, agar kita berada dalam kegelapan dengan godaan-godaan dia dari semua arah. Maka kita memohon pada semua arah tersebut untuk diberi cahaya, sehingga bisa selamat dari godaan-godaan iblis laknatullah alaihi. Maka dari sini kita ketahui pentingnya doa yang kita ambil pada malam hari ini, yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, sebagaimana dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, maka dihafal kemudian diamalkan. Walaupun talabah mungkin dari asrama berjalan, saya juga keluar dari maktabah, keluar di sini dekat. Nah, baca doa. Kalau lari belum selesai sudah sampai masjid. Ini jangan lari makanya. Nah, juga apa? Menuntut di sini apa? Untuk seseorang persiapan sebelum iqamah. Maka jangan menunggu-nunggu iqamah baru berangkat. Tayyib, setelah salat sunnah kemudian segera berangkat. Kalau yang di rumah, para ikhwah di rumah, kalau mau salat sunnah di rumah. Atau kalau khawatir terlambat, ya segera berangkat. Nah, baca doa ikhwan.
karena keutamaannya besar. Di samping sisi yang lain yaitu sisi ihya'us sunnah. Kita juga niatkan dalam banyak hal, karena banyak manusia meninggalkannya, maka butuh kita menghidupkan. Yakin sedikit yang mengamalkan doa ini. Taib, maka kita amalkan. Padanya sunnah yang kita amalkan, dan padanya ihya'us sunnah, keutamaan yang lain, menghidupkan sunnah Nabi yang banyak ditinggalkan manusia. Taib, naktafi bihadza, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.